ibadah kita dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilakan. Jemaat Tuhan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, disitulah kita beroleh ketenangan, karena Tuhan sumber perlindungan dan keselamatan. Demikian pujian akan kita naikkan, hanya dekat Allahku. Ah
kita boleh merasakan bimbingan, penyertaan, pertolongannya, sehingga kehidupan kita senantiasa ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Roh yang sudah ada dalam kehidupan orang percaya akan memampukan kita untuk mewujud nyatakan buah-buah roh. Seperti apakah kehendak Tuhan atas kehidupan kita, supaya kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Allah. Kita akan dengarkan pembacaan Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Tuhan menghendaki agar kita wujud nyatakan kasih, baik kasih kepadanya atau kasih kepada sesama kita, tentu akan diberikan satu kekuatan dan kemampuan melalui bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkannya. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita melalaikan apa yang menjadi bimbingan dan penyertaan Roh di dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali kita hanya mendengar apa yang menjadi keinginan atau roh manusiawi kita, sehingga kita belum mampu untuk mewujudkan kehendak Tuhan, menyatakan kasih dengan sempurna. Masih ada dosa dan kesalahan di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita sadari akan kelemahan kita. Kita akan datang kembali kepada Tuhan untuk menyerahkan setiap dosa kesalahan kita. Kita akan naikkan pujian, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih
senantiasa dikasihinya, Tuhan memberikan apa yang menjadi permohonan kita. Dan ketika kita mau menyatakan atas setiap dosa kesalahan kita, melalui kasih Tuhan, Dia memberikan pengampunan. Dan pengampunan Tuhan boleh kita terima melalui pembacaan berita anugerah dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 17. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sungguh kita bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga tidak ada lagi penghalang akan kasih karunia dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat, kita akan satukan hati, kita akan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang senantiasa menyatakan karunia, kebaikan dan kemurahan atas kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini, karena penyertaan-Mu, Engkau sudah mempersatukan dan mempertemukan kami umat-Mu, untuk bersama-sama kami bertelut di hadapan-Mu, untuk bersama-sama kami mengucap syukur atas setiap kasih karunia dan pengampunan-Mu, untuk bersama-sama kami mengucap syukur atas setiap pemeliharaan yang senantiasa Engkau nyatakan atas kehidupan kami, sehingga di dalam kami beribadah, di dalam kami menaikkan puji-pujian kami, biarlah itu berkenan di hati Tuhan, menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga doa-doa yang kami naikkan, baik doa-doa yang kami naikkan secara pribadi maupun doa syafaat kami, kiranya Engkau berkati. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat pertolongan yang boleh Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang beberapa waktu yang lalu mengalami sakit penyakit, dan Tuhan sudah menolong melalui pelayanan medis ataupun pelayanan keluarga, sehingga saudara-saudara kami saat ini ada di dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Yusuf, kami berdoa untuk Bapak Singi, kami berdoa untuk Mas Didi, kami berdoa untuk Mbak Jessica. Mungkin ada saudara kami yang lain yang tidak bisa atau belum kami sebutkan satu persatu. Tuhan, ketika Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu, Engkau akan menyempurnakan pertolongan-Mu untuk saudara kami yang saat ini masih ada di dalam pemulihan, ataupun saat ini yang masih menderita sakit. Tangan-Mu akan terulur untuk menjamah saudara kami, menyempurnakan kesehatannya, memberikan kesembuhan, sehingga saudara kami boleh merasakan akan setiap jamahan Tuhan, rasakan akan setiap kasih pemulihan yang dari Tuhan. Mereka boleh sehat kembali untuk melanjutkan setiap tugas, pekerjaan, dan pelayanannya dengan baik. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini ada di dalam masa pergumulannya. Tetapi kami percaya bahwa setiap pergumulan, persoalan yang terjadi, tidaklah itu berlangsung selamanya. Ada waktu yang telah Tuhan tentukan untuk menyatakan berkat pertolongan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dihadapkan dengan pergumulan hidup. Tuhanlah yang akan memberikan solusi atas setiap pergumulan dan persoalan yang terjadi, sehingga saudara-saudara kami boleh merasakan besarnya kuasa Tuhan di dalam kehidupannya
untuk kembali disaksikan, diceritakan kepada orang-orang di sekelilingnya. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang akan undur dari hadapan-Mu, yang akan berbagai macam sambungan dan persoalan yang terjadi. Oleh karena itu kiranya Engkau melawat saudara kami. Engkau yang akan menguatkan iman percayanya, meneguhkan kembali, memberikan terang di dalam hati, jiwa dan hidupnya, sehingga saudara kami tidak akan semakin jauh kepada Tuhan, tetapi akan dekat dengan Tuhan, rindu kepada Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Karena ketika saudara kami kembali hidup dekat dengan Tuhan, disitulah kami boleh merasakan ada kedamaian yang Engkau nyatakan, ada sukacita, dan ada jalan keluar serta pertolongan. Setiap hambatan dan tantangan serta sandungan yang ada di dalam hidup mereka, kiranya Tuhan angkat, sehingga tidak ada lagi persoalan yang menjadi sandungan bagi mereka untuk kembali dekat dengan Tuhan. Bahkan Kau juga akan memanggil saudara-saudara kami yang sudah memiliki rasa simpati, ingin menjadi pengikut Kristus, mantapkan iman mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh memiliki satu kekuatan untuk berani menyatakan iman percaya mereka untuk datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan akan memberkatinya, baik yang masih kecil, yang ada di dalam masa studi, demikian yang sudah dewasa, untuk mulai menata cita-cita dan masa depannya. Kami percayakan di dalam urapan kuasa kasih Tuhan, dan kami percaya anak-anak kami yang senantiasa bergantung penuh kepada Tuhan, mereka akan beroleh kasih dan anugerah Tuhan. Juga kami berdoa untuk para sesepuh kami, Tuhan akan memberkati kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera, dan kasih-Mu nyata melalui perhatian yang diberikan oleh keluarga. Kami menyerahkan setiap keluarga milik Tuhan, Engkau yang senantiasa akan campur tangan, mampukan setiap keluarga untuk memahami dan menghayati tema bulan keluarga di tahun ini, supaya kami saling mengasihi. Karena ketika kami betul-betul mendasarkan hidup berkeluarga di dalam cinta kasih Tuhan, maka hidup keluarga kami ada di dalam sukacita, ada di dalam damai sejahtera, untuk saling melayani satu dengan yang lain, untuk saling memperhatikan, sehingga bisa mewujudkan kehidupan keluarga yang kuat dan kokoh untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun keluarga kami Engkau tempatkan. Dan kasih itu juga Engkau nyatakan kepada kehidupan keluarga, dengan Tuhan memberkati keluarga untuk setiap tugas, pekerjaan, pelayanan yang dilakukan, itu menjadi jalan bagi Tuhan untuk memberikan berkat anugerah, kecukupan di dalam keluarga. Rasakan, melanjutkan kehidupan dengan semua kebutuhan yang ada, sekalipun setiap tambah hari, tambah bulan datang, tentu berbagai hal kebutuhan juga semakin ada dan semakin meningkat. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah pemelihara kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan pemeliharaan-Mu semakin nyata dan semakin besar, sehingga setiap keluarga milik-Mu senantiasa beroleh kelimpahan akan berkat anugerah Tuhan, untuk juga menjadi berkat di dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan para orang tua untuk menyediakan pembiayaan bagi anak-anaknya yang masih menempuh pendidikan, sehingga setiap anak-anak kami boleh bertanggung jawab akan setiap apa yang sudah diberikan oleh orang tua mereka, untuk mereka juga bisa melaksanakan tugas studinya dengan sebaik-baiknya, dan boleh mendapatkan prestasi yang baik dan menggembirakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan di bulan keluarga, baik kegiatan Benson, kegiatan pendalaman Alkitab, perkunjungan, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Engkau berkati setiap program kegiatan yang ada, sehingga melalui kegiatan-kegiatan tersebut
kami keluarga-keluarga Kristen boleh menghayati akan kasih-Mu yang juga kami impartasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati majelis gereja, komisi dan panitia, sehingga setiap apa yang dilaksanakan oleh tugas panggilan pelayanan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan seluruh jemaat. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan juga akan menyertai dan memberkati jika sebentar akan dilaksanakan pelantikan presiden dan wakil presiden. Tuhan juga akan memberkati sehingga bisa terlaksana dengan baik. Presiden wakil presiden boleh melaksanakan tugas panggilan pekerjaannya dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Setiap program-program yang sudah dijanjikan sungguh boleh terwujud dengan baik. Demikian juga adanya pilkada di manapun tempat juga akan dilaksanakan di akhir tahun ini, dan juga akan memberkatinya sehingga ada suasana yang baik, kondusif untuk boleh memilih para pemimpin daerah, sehingga akan terpilih pemimpin daerah yang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan akan jauhkan dari setiap cobaan, mara bahaya, sakit, penyakit, sehingga ibadah ini sungguh menjadi penghayatan akan kami bertemu dengan Tuhan untuk merasakan adanya kuasa kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, dalam setiap keadaan kita maupun keluarga kita, tentunya berkat Tuhan selalu dicurahkan karena Dialah Tuhan yang Maha Murah. Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan, diiringi pujian, Bapa ku persembahkan. Persembahkan
Mari bersama kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan di dalam setiap keadaan apapun, kami senantiasa beroleh pemeliharaan Tuhan. Sehingga di tengah ibadah ini kami ingin mengucap syukur atas setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Dengan kami mengumpulkan persembahan, kami haturkan persembahan yang telah terkumpul ini di hadapan-Mu. Kiranya tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap tugas panggilan pelayanan kehidupan bergereja. Juga persembahan ini sebagai bukti kami ingin percayakan hidup atas berkat dan anugerah Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, demikian juga keluarga kami. Ajar kami untuk mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kami sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan, dan itulah persembahan kami yang sejati. Selanjutnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Mari Roh Kudus, yang akan membuka hati dan jiwa kami, sehingga kami boleh menghayati dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah kehidupan kami atau di tengah kehidupan keluarga kami, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Di minggu yang kedua bulan keluarga pada saat ini, kita akan bersama-sama menggumulkan firman Tuhan yang kita beri tema keluarga yang berjuang di tengah rasa tertekan dan gelisah. Keluarga yang berjuang di tengah rasa tertekan dan gelisah. Ada berdasar ayat yang bersama akan kita baca, yakni dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 12. Kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran bagiku. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah
kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang ibu yang pada saat itu merasakan satu pergumulan hidup yang begitu berat. Pergumulan itu dirasakan datang bertubi-tubi. Ketika ibu tersebut belum selesai menghadapi satu pergumulannya, sudah datang lagi masalah yang lain. Persoalan yang lain juga tidak kalah beratnya dengan masalah yang belum selesai tersebut. Bahkan pergumulan yang dialami oleh seorang ibu itu berlangsung lama. Tidak hanya sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Pergumulan itu terjadi sudah bertahun-tahun. Sehingga ketika ibu itu begitu berat merasakan beban-beban hidupnya, secara manusiawi ibu itu bingung. Ibu itu merasakan gelisah, merasakan takut dan lain sebagainya. Dan ketika perasaan-perasaan semacam itu dialami dan dirasakannya, secara manusiawinya dia merasakan semakin lelah, capek, penat di dalam berjuang untuk menghadapi, bahkan berusaha untuk menyelesaikan setiap masalahnya itu. Sehingga akhirnya tidak mungkin pergumulan yang berlangsung berat dan cukup lama itu dia sembunyikan terus. Karena sekalipun dia berusaha untuk menyembunyikan setiap permasalahan dan persoalan itu bisa dilihat dari mimik mukanya, dari sikapnya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada salah satu teman yang melihat keadaan ibu tersebut, maka teman itu juga melihat bahwa ibu tersebut baru merasakan satu beban yang berat. Sehingga dia beranikan untuk bertanya kepada ibu tersebut, Bu, ada masalah apa? Kok terkesan begitu kusut, begitu sedih dan lain sebagainya. Tidak nampak ceria di wajah ini. Coba bercerita tentang apa yang terjadi di dalam hidup. Lalu ibu tersebut dengan sedikit ragu membuka dirinya, bercerita tentang berbagai macam masalahnya. Masalah hidup yang dialaminya, masalah keluarga, masalah anak-anaknya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika mendengar cerita dari ibu tersebut, temannya itu lalu mengatakan, Bu, kamu harus terus tetap bahagia. Tidak boleh lesu seperti ini. Kamu harus beriman. Karena kamu itu tidak beriman, maka ibu lalu seperti ini. Ibu harus percaya kalau kita itu memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, yang bisa menolong ibu. Berarti ibu ini bukan beriman.
Anak ibu ketika menghadapi masalah kok seperti ini. Menurut Bapak Ibu kira-kira ungkapan dari teman ini kepada ibu yang sedang menghadapi kegelisahan karena masalah bagaimana? Bisa diterima tidak? Ini bisa. Namun selang dari ketika teman yang pertama itu menyampaikan pendapatnya, lalu datang kedua teman yang lain. Dan teman yang kedua ini ketika juga mendengarkan peristiwa yang terjadi dalam hidup ibu tersebut, teman itu mengatakan, temanku, aku tahu keadaanmu, aku tahu kondisimu tidak mudah. Kamu menghadapi masalah yang begitu berat. Tetapi yang perlu temanku ingat bahwa kita tidak sendiri. Ketika aku datang kepada temanku, kepada kamu, kira-kira aku juga ikut merasakan apa yang menjadi pergumulan dan apa yang bisa aku bantu untuk menolongmu supaya kamu menjadi lebih ringan setiap beban-beban. Kamu menjadi kembali merasakan semangat di dalam hidup dan tidak putus asa. Kira-kira Bapak Ibu, tepat yang mana? Ungkapan teman yang pertama ataukah ungkapan teman yang kedua? Teman yang pertama atau teman kedua? Teman kedua ini bisa memberikan rasa simpati, bahkan rasa empati terhadap ibu yang sedang mengalami pergumulan berat tersebut. Tidak ada unsur penghakiman atau menyalahkan kondisi yang sedang dialami oleh ibu tersebut, tetapi memberikan satu dorongan, memberikan satu motivasi untuk ibu tersebut tetap bertahan menghadapi setiap pergumulan yang terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi situasi dan kondisi hidup, apalagi di tengah persoalan dan masalah hidup yang berat, tidaklah mudah. Seringkali ketika orang menghadapi berbagai macam problem dan masalah hidup yang berat, akan bisa menyeret orang di dalam satu keadaan hidup yang muram, keadaan hidup yang sedih, keadaan hidup yang takut dan penuh kekecewaan. Bahkan orang serasa tidak akan mampu melihat masa depannya. Jika keadaan ini terus terjadi di dalam hidup seseorang, maka akan semakin dalamlah kondisi hidupnya terpuruk. Bahkan orang yang mengalami masa-masa sulit dan berlangsung terus-menerus, di sisi yang lain dia semakin lemah di dalam hidupnya, di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, di dalam mentalnya, maka itu akan mengganggu proses kehidupannya dan seseorang bisa jatuh di dalam sikap depresi. Di dalam konteks di Indonesia ini, menurut data dari World Population Review tahun 2019, di sana diungkapkan bahwa sebesar 3,4% kasus bunuh diri dari setiap 100.000 orang di Indonesia. 9 juta orang atau sekitar 3,7% dari penduduk Indonesia menderita masalah kesehatan mental berupa depresi. 16 juta orang atau sebesar 6% yang berusia 15 tahun ke atas ini menunjukkan gejala kecemasan atau depresi. Sekitar 400.000 orang atau sekitar 1,72% dari penduduk Indonesia hidup dengan masalah gangguan mental
Yang lebih serius seperti psikosis, terganggu jiwa. Sekitar 19% remaja Indonesia itu pernah mempunyai pikiran untuk bunuh diri, dan 45% diantaranya pernah melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Mudah-mudahan kita tidak ada di dalamnya. Ada tidak? Tidak ada. Puji Tuhan, tidak ada. Ya. Nah, inilah satu kondisi-kondisi yang begitu memprihatinkan. Mengapa itu bisa terjadi? Persoalan mental health itu menjadi persoalan yang serius, sehingga tema Regenerasi Sindrosubin di tahun 2025 besok itu berkaitan dengan mental health. Tentu berbagai macam kondisi ini bisa terjadi karena setiap pribadi itu mengalami satu masalah dan pergumulan. Dan setiap orang tentu tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam persoalan dan masalah. Mungkin itu berkaitan dengan masalah kematian, berkaitan dengan kepergian orang yang dikasihi dan dicintai. Mungkin itu masalah perceraian, mungkin itu masalah kehilangan pekerjaan, masalah perlakuan yang kasar, masalah pelacak, ataupun persoalan-persoalan yang lain yang seringkali itu bisa membawa orang di dalam kondisi tersebut. Memang ada dua pilihan bagi setiap orang menghadapi masa-masa sulitnya. Orang akan semakin dalam merasakan begitu beratnya hidupnya, atau orang memilih untuk tetap bertahan dan tangguh menghadapi setiap pergumulan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata tidak hanya hidup di masa ini. Setiap orang itu menghadapi berbagai macam problem dan masalah hidup yang berat. Tetapi di zaman pemazmur pun, di dalam perikop yang kita baca ini juga dinyatakan bahwa sang pemazmur itu juga mengalami berbagai macam tekanan-tekanan kehidupan. Mungkin juga mengalami satu kondisi penganiayaan, sehingga ketika mengalami satu situasi kondisi hidup yang dirasakan menekan jiwanya, maka sang pemazmur mengungkapkan, mengapa kau gelisah, hai jiwa? Pemazmur bisa merasakan begitu gelisahnya hatinya, jiwanya. Dia tidak mengungkapkan bahwa dirinya kuat dan kokoh, tidak. Justru dia mau mengakui bahwa dirinya itu sedang gelisah, baru merasakan beratnya hidup, tekanan-tekanan hidup. Tetapi dia menyadari dan percaya bahwa dalam kegelisahan hidupnya tersebut, rasa tertekan yang dia alami, dia memiliki Tuhan yang dengan setia menemaninya, yang dengan setia menguatkannya, yang dengan setia menghiburnya. Dan dia percaya Tuhan mampu untuk memberikan pertolongan di setiap pergumulan yang terjadi. Maka pemazmur belajar untuk meletakkan sisa-sisa pengharapannya itu kepada Allah. Kan dia percaya saat dia sudah tidak mampu untuk menghadapi setiap beban hidupnya, disitulah dia harus berserah kepada Tuhan, memohon pertolongan kuasa Allah terjadi dalam hidupnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin kita juga tidak lepas dari setiap persoalan dan pergumulan yang terjadi, entah apapun itu yang baru kita alami, kita hadapi pada saat ini. Tetapi firman Tuhan mengajak kita, untuk kita yang sedang menghadapi berbagai macam ketertekanan dan kegelisahan, keletih lesuan di dalam hidup, berbeban berat dikarenakan berbagai macam kondisi, mari datang kepada Tuhan. Datang untuk merasakan kasih-Nya, datang untuk merasakan penghiburannya yang memberikan kelegaan,
di dalam setiap kondisi hati kita. Mungkin tidak serta-merta berbagai macam persoalan dan pergumulan kita selesai dengan cepat. Bahkan itu mungkin membutuhkan satu waktu yang tidak pendek, tetapi waktu yang panjang. Tetapi ketika kita terus jalani kehidupan dengan semua pergumulan ini bersama dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan, terus memiliki pengharapan yang baru untuk menjalani hidup kita dengan tangguh, dengan kuat. Bahkan kita harus menjadi seorang pemenang. Kita harus ingat sekalipun masalah kita berat, tetapi kita memiliki Allah yang besar, dan masalah itu menjadi kecil karena kita memiliki Tuhan yang besar. Ada seorang Kristen yang sering menghadapi masalah yang berat di dalam hidup. Namun sekalipun masalahnya itu dilihat oleh teman-teman gerejanya begitu berat, buat masalahnya, buat menawa aku naik nanggung masalah kita mampu, naik kok bapak hujan, naik kok bandel tenang, mau sini mesin cepat oke, kok kuat bet. Nah, dari yang dikasih bapak itu memang nampak tetap kuat. Mungkin secara manusiawi juga tidak jauh berbeda. Kadang sedih, kadang susah, kadang merasakan sama. Tetapi bapak tersebut sekalipun menghadapi pergumulan yang berat, dia tidak pernah lelah datang kepada Tuhan. Dia tidak pernah absen, selalu datang ke gereja, ibadah, kegiatan sekolah bola, selalu dia datang, kegiatan PA, selalu dia datang terus. Sehingga akhirnya ada yang bertanya, ingin mencari dan bertanya tentang obatnya itu apa. Kok bapak ini begitu kuat ya? Lu ada apa toh? Lihat bapak itu nampak menghadapi masalah yang berat. Entah itu masalah penyakit, masalah keluarga, masalah anak, wah macam-macam masalah itu. Dan seakan-akan itu gak rampung-rampung. Tapi kok bapak itu tetap kuat ya? Gak pernah menyerah gitu, nampaknya begitu. Kadang-kadang kan begini, ketika orang itu baru stres, frustasi, bingung, absen di gereja. Jadi kalau gereja itu pas saat ini seneng tok gitu ya. Ataupun sebaliknya, ya, ketika susah baru bingung dan sebagainya baru datang. Atau kalau tidak begitu ya, waktu seneng lupa, itu juga ada ya. Nah, tapi tidak di sini ya. Tetapi bapak ini tidak. Dia betul-betul bisa menjadi teladan untuk kehidupan imannya manakala dia menghadapi berbagai macam persoalan dan masalah hidup yang berat itu. Dia tidak nampak stres, tidak nampak depresi juga. Kok bisa? Itu tanya seseorang. Lalu dia menjawab begini, Mas, hidup saya ini adalah pemberian Tuhan. Hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Maka ketika hidup ini adalah anugerah Tuhan, saya jalani dengan syukur. Lu bagaimana Bapak bisa bersyukur? Hidup Bapak saja susah begitu, banyak masalah begitu. Tapi kok Bapak bisa bersyukur? Caranya gimana tuh Pak? Kalau Bapak itu menjawab, saya menerapkan sikap S3 Mas. Apa itu Bapak? Susah, stres, stroke, bukan itu. Biasanya kalau orang ada masalah susah, lalu apa? Kalau sudah susah, lalu stres, lalu datang penyakit kan gitu. Bapak ini tidak, tetap S3. Kalau disingkat, apa itu Bapak? Ya, ini sudah menemukan kuncinya sendiri nih gue ini. Dan setiap orang pasti memiliki kunci masing-masing. Tapi saya sebutkan S3 ya. Apa? Sumeleh, Sumarah, lan Sumangkem Gusti. Apa Bapak Ibu? Mari kita sebutkan bersama. Sumeleh, Sumarah, Sumangkem Gusti.
Itulah yang dikatakan Bapak. Sehingga Bapak itu tetap memiliki kekuatan sekali menghadapi masa susah dan masa-masa hidup yang sulit. Karena dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menunjukkan kuasa dan pertolongannya ketika hidupnya itu bisa sumereh, sumarah, lalu sumarah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk menanggung setiap beban hidup kehidupan masing-masing, Tuhan juga mengajak kita supaya kita juga mau hadir bagi orang-orang di sekeliling kita, menjadi sahabat bagi mereka, bagi sesama kita yang juga sedang ada di dalam beban berat di dalam hidupnya. Kita kuatkan mereka tanpa menghakimi. Kita diajak untuk mendoakan mereka, memotivasi, mendorong mereka. Kita berikan dukungan, menemani supaya mereka juga tidak merasakan kesedihan. Mereka kuat kembali. Mereka memiliki pengharapan hidup kembali atas setiap pergumulan yang terjadi. Dengan demikian kita sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan kepada saudara-saudara kita. Bahkan juga pertolongan Tuhan itu kita rasakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh firman-Mu menjadi penghiburan dan kekuatan atas hidup kami. Secara manusiawi seringkali kami menghadapi ketertekanan dan kegelisahan hidup. Ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan dan masalah yang menghimpit, namun disitulah Engkau menyatakan bahwa kami tidak sendiri. Engkau senantiasa melingkupi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus sebagai Parakletos yang menghibur, meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga di tengah kegelisahan hidup ini kami umat-Mu tidak akan mudah menyerah dan berputus asa, tetapi kami mampu dan tetap mampu untuk melihat ke depan bahwa Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami akan menjadikan kami sebagai seorang pemenang ketika kami senantiasa hidup dengan sumarah, sumereh, dan sumangkem dumateng Gusti. Mungkin saat ini Tuhan, kami yang berkumpul dengan membawa setiap beban, persoalan dan pergumulan hidup kami masing-masing, saat ini waktunya kami menyerahkan setiap pergumulan itu untuk sumarah, sumereh, dan sumangkem. Saat ini umat-Mu akan berdoa pribadi pas pribadi tentang pergumulan hidup mereka masing-masing. Demikian Tuhan, setiap pergumulan sudah disampaikan, sekalipun kami tidak bisa menyampaikan semua pergumulan itu pribadi lepas pribadi. Namun Engkau sudah mengetahui setiap beban pergumulan masing-masing pribadi umat.
Sehingga kami ingin terus berjuang di tengah keluarga. Ketika menghadapi ketertekanan dan kegelisahan, kami yakin dan percaya akan kuasa-Mu menjadikan kami seorang pemenang. Selanjutnya kami akan pulang yang jauh yang dekat Tuhan sertai, hingga kami boleh sampai dengan selamat. Ampuni setiap dosa kesalahan. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, sudahlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan dan sesudahnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi keluarga yang tangguh, karena Tuhan akan selalu menolong. Mari kita sanggupi firman Tuhan dengan naikkan pujian Ada Satu Sobatku bersama mengumpulkan persembahan diakonia. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, kita baharui iman percaya kita dan mengucapkan pengakuan iman rasul yang demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahteranya, tetap menjadi keluarga yang tangguh di dalam Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ya Tuhan, pimpin aku.